Anda kembali bersama kami di Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Ada masalah teknis bendera merah putih gagal berkibar pada upacara memperingati Hari Kesehatan Nasional di Kota Banjar. Pembunuhan mahasiswi Unpad terungkap. Pelaku adalah teman dekat korban sendiri karena sakit hati. Selanjutnya, ratusan ekor ulat bulu menyerbu rumah warga di Kota Bogor. Warga gatal-gatal pada kulit. Kasus penemuan mayat perempuan bersimbah darah di Sukabumi pada Minggu pekan lalu menemukan titik terang. Perempuan ini merupakan korban pencurian dengan kekerasan. Pelakunya kini sudah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan sekaligus perampokan terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi ditangkap. Pelaku tertangkap oleh warga saat mencoba merampok korban lainnya di Kecamatan Ciracap pada Minggu pagi. Pelaku sempat dikeroyok oleh warga sebelum diserahkan ke polisi. Usai menjalani pemeriksaan, terungkaplah penyebab pelaku merampok hingga menyebabkan korban tewas. Pelaku mendapat tekanan dari calon mertua untuk segera menikah. Karena tekanan itu, pelaku nekat merampok korban bernama Musika. Kedatangan pelaku melalui jendela kamar diketahui korban sehingga pelaku panik dan menusuk korban di bagian leher dan dada. Usai menusuk korban, pelaku kabur membawa ponsel milik korban. Selain itu, pelaku juga sempat mengubur barang bukti, satu ponsel milik korban dan golok yang digunakan pelaku di halaman belakang rumah korban. Pada saat hari kejadian, korban lagi tidur dan ada seorang yang masuk, inisial A, mengambil handphone. Ada dua handphone yang diambil. Yang pertama handphone cucunya dan berhasil diambil. Pada saat handphone korban mau diambil dan berbunyi sehingga korban bangun, langsung tersangka melakukan penusukan terhadap korban Musika dan meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 365 ayat 3 tentang pencurian menggunakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, pelaku pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Pajajaran Korida Atorik Muhammad Bagja tertangkap polisi. Pelaku berinisial FA membunuh korban yang merupakan sahabatnya sendiri karena dipicu oleh rasa sakit hati. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman mati. FA, pria 23 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Korida Atorik Muhammad Bagja, seorang mahasiswa Universitas Pajajaran Bandung, warga Cangkuang, Kabupaten Bandung. Kurang dari 24 jam, FA ditangkap di rumah orang tuanya setelah polisi mengumpulkan bukti dari sejumlah saksi dan hasil rekaman kamera pengawas. Setelah diselidiki, sakit hati rupanya menjadi pemicu FA membunuh sahabatnya sendiri yang dilakukan pelaku pada tanggal 11 November 2022. Korban sempat mengancam foto-foto pelaku di media sosial sehingga memancing amarah pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Kami bisa mengamankan tersangka di rumahnya orang tua tersangka. Dan saat itu tersangka sudah mencoba untuk menghilangkan barang bukti motornya dan juga senjata tajamnya. Namun berhasil kita amankan barang buktinya berupa sepeda motor, kemudian senjata tajam yang dia beli melalui Tokopedia dan juga jaket ojek online yang dia beli di Tokopedia. Karena saya ditekan terus secara mental atas tuduhan dia dan juga mengancam untuk disebar-sebarkan kekurangan saya di sosial media dan selama September hingga tarik tuh kan ngomong kan banyak kan dari nusuk tarik. Saya bubar aja kita bubar. Hingga November dia terus menekan saya dengan menyebar-nyebarkan hal kekurangan saya. Sebelum tertangkap, warga sekaligus saksi sempat berpapasan dengan pelaku usai menganiaya korban. Menurut saksi, pelaku langsung melarikan diri. Berpapasan lagi, memang pelaku santai Pak. Jadi tidak ada rasa takut itu ini, namun dia pernah keluar masuk lagi.
Makanya dikatakan itu saya tahu motor, plat nomornya beda antara depan dengan yang belakang, dan itu plat nomor sudah ditutup, Pak. Berarti sudah ada kecurigaan juga, Pak, ya, kalau Ya, warga. itu Oke. kan karena menggunakan Jaket rompi daring. ojol, Pak. Oke. Oje gitu. Setelah diautopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara Polri, jasad Korida Atorik Muhammad Bagja dibawa ke rumah duka Komplek Gading Tutuka Residence, Kecamatan Cakuang, Kabupaten Bandung. Para tetangga dan kerabat hadir melihat jasad korban untuk terakhir kalinya. Usai disemayamkan, jasad korban kemudian dibawa ke kampung halamannya di wilayah Tarogong, Kabupaten Garut menggunakan ambulans. Sebelumnya, pada Jumat siang pekan lalu, Korida Atorik Muhammad Bagja ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya di wilayah Cangkuang, Kabupaten Bandung. Beberapa bagian tubuh korban dipenuhi luka ditusuk yang diduga dilakukan oleh pria menggunakan jaket ojek daring dan mengendarai sepeda motor. Warga setempat dan polisi sempat mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat di wilayah Soreang. Namun sayang, karena terdapat luka parah di bagian dada, perut, dan punggung, korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, informasi lain untuk Anda, Satreskrim Polres Majalengka menangkap 3 pelaku pencurian di dalam rumah. Penangkapan ketiga pelaku diwarnai histeris keluarga dan aksi kejar-kejaran karena pelaku berusaha kabur. Kasus tindak pidana pencurian di dalam rumah akhirnya bisa diungkap polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka. Polisi menangkap 3 pelaku yang merupakan residivis kambuhan dengan kasus yang sama. Penangkapan pelaku AT di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis malam kemarin diwarnai histeris keluarga. Mereka menangis melihat AT diborgol dan digiring polisi. Sedangkan satu pelaku lainnya, Ciwong, sempat melarikan diri saat akan ditangkap di Cijulang, Tasikmalaya, sehingga petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. Pelaku akhirnya bisa ditangkap, polisi juga menemukan dan menyita barang bukti perhiasan emas hasil curian. Ketiga pelaku melakukan pencurian di sebuah rumah di Desa Genteng, Kecamatan Dawan pada 7 November yang lalu. Pelaku masuk dengan cara merusak pintu belakang rumah korban. Para pelaku mengambil barang berharga diantaranya uang tunai 23 juta rupiah, sebuah ponsel, dan perhiasan emas. Sudah mengamankan, ternyata hasil pemeriksaan ketiga orang ini adalah residivis yang telah berulang kali melakukan pencurian dengan pemberatan. Itu ketiga pelaku ditangkap di mana kemarin? 3 pelaku kita tangkap di Tasikmalaya dan di Ciamis. Iya. Itu pasal yang disangkakan kemarin? Pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun. Dari hasil pengembangan, ketiga pelaku juga pernah membobol sebuah toko kelontong di Desa Senin, Kecamatan Dawan. Kini ketiganya harus mendekam di jeruji besi dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka.